Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang cermin. Cermin beda ya sama kaca. Nah, sebenarnya di materi kali ini yang akan kita pelajari adalah alat-alat optik. Tapi sebelum kita masuk ke alat optik, saya akan menjelaskan dulu atau kita akan belajar dulu tentang cermin. Yang pertama adalah pemantulan pada cermin datar. Nah, pengertiannya bahwa cermin datar adalah cermin yang membentuk permukaannya datar. Bayangan dan benda itu sama besar ya, sama besar. Bendanya ke atas ya bayangannya juga akan sama besar dengan benda yang berada pada cermin datar. Seperti kalian ketika kalian bercermin kan juga bayangannya sama ya, tidak mungkin diperbesar dan tidak mungkin diperkecil karena ini adalah cerminnya cermin datar. Kemudian sifat-sifat bayangan pada cermin datar itu yang pertama adalah maya. Kemudian sama besar dengan bendanya atau perbesarannya sama dengan 1. Tegak dan menghadap berlawanan arah atau terbalik terhadap bendanya. Kemudian arah benda ke cermin sama besar dengan jarak bayangan dari cermin. Ini cara melukis pembentukan bayangan pada cermin datar. Bisa dilihat ya di sini, ini cermin. Kemudian ini adalah bendanya, ini titik O adalah bendanya. Kemudian ketika kita di sini, maka bayangan cermin akan berbentuk seperti ini. Nah, ini seperti hukum Snellius adalah bahwa sinar datang, sinar pantul sejajar sumbu utama. Kemudian di sini ada garis normal ya. Jadi untuk perbesarannya untuk cermin datar itu adalah 1. Nah, melukis pembentukan bayangan benda O menggunakan hukum pemantulan cahaya. Seperti tadi hukum Snellius bahwa sinar datang sama dengan sinar pantul. Kemudian sudut datang juga sama dengan sudut pantul. Pemantulan pada cermin lengkung. Nah, ini ya, pemantulan pada cermin lengkung. Yang pertama adalah bahwa cermin lengkung adalah cermin yang permukaannya lengkung seperti permukaan bola. Cermin ini dibedakan atas cermin cekung, konkav, dan cermin cembung, konveks. Ada 2 jenis cermin lengkung sederhana, yaitu cermin silinder dan cermin bola. Pemantulan pada cermin cekung. Pembentukan bayangan oleh cermin cekung mematuhi hukum-hukum pemantulan cahaya. Untuk dapat melukis bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung, biasanya digunakan 3 sinar istimewa. Nah, untuk cermin cekung ada 4 ruang, di ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Nah, saya ada 3 sinar istimewa yang terdapat pada cermin cekung. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Ini adalah sinar yang pertama. Ya, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar yang kedua datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian sinar yang ketiga adalah sinar datang melalui titik kelengkungan akan dipantulkan melalui titik kelengkungan itu. Adalah 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Kemudian kalau yang terdapat pada cermin cekung, ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4 yang terdapat di belakang cermin. Mohon maaf ini gambarnya terbalik, harusnya ini yang menghadap ke atas, bayangan menghadap ke bawah ya. Saya contohkan satu. Pertama, ini jika benda berada pada ruang 1, maka terdapat bayangan di ruang 4. Ya, kita memanfaatkan 2 sinar istimewa.
Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar melalui titik kelengkungan akan dipantulkan melalui titik itu juga. Nah, pertemuan dari dua sinar tersebut maka terbentuk di ruang 4. Maka ini bayangannya adalah tegak, hiperbesar, dan maya karena terdapat di belakang cermin. Kemudian jika benda berada di ruang 2, maka bayangan terbentuk di ruang 3 ya. Dengan memanfaatkan dua sinar istimewa masih sama. Kemudian jika benda cermin cekung di ruang 2, maka menghasilkan bayangan di ruang 3 dengan sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Maaf, ini ketukar ya. Kemudian jika benda di ruang 3, maka menghasilkan bayangan di ruang 2 seperti ini. Maka menghasilkan bayangan di ruang 2 dengan sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Itu adalah sifat bayangan pada cermin cekung. Bayangan dari suatu benda di depan cermin cekung tergantung posisinya dari cermin. Nah, ini dilihat dari posisi benda di sebelah kiri pusat kelengkungan. Ya, nih, ini kelengkungan C. Nah, ini bendanya. Ketika posisi benda di sebelah kiri pusat kelengkungan, maka S-nya itu lebih besar dari 2F. Ya, maka kalau di belakang pusat kelengkungan, bayangan yang terbentuk akan kecil. Bayangan pada cermin cekung itu selalu bayangan pada cermin cekung jika di ruang 2 dan 3 maka bayangan yang terbentuk adalah terbalik. Maya terbalik diperkecil. Nah, itu untuk melukis bayangan benda tetap digunakan dua sinar istimewa seperti pada gambar terdahulu dan bayangan yang terbentuk pun merupakan hasil perpotongan dari pantulan sinar-sinar istimewa itu. Bayangan benda yang terbentuk tampak diperkecil, terbalik, dan nyata. Posisi benda tepat di pusat kelengkungan cermin, S sama dengan R. Ya. Tepat di pusat, ini pusat ya, C. Nah, bayangan dari suatu benda yang berada tepat di pusat kelengkungan cermin cekung, tepat berada di pusat kelengkungan cermin cekung itu. Sifat-sifat bayangan adalah sama besar, terbalik, dan nyata. Posisi benda tepat di titik F atau S sama dengan F. Nah, kalau ini bendanya di sini, maka bayangan suatu benda yang diletakkan di fokus utama cermin cekung ada di jauh tak terhingga. Ya, kalau di sini bayangannya adalah tak terhingga, tidak menemukan titik temu, jadi tidak terhingga. Sinar-sinar yang datang dari benda yang diletakkan tepat di fokus utama dipantulkan oleh cermin cekung sejajar sumbu utama, sehingga tidak terbentuk bayangan. Sering juga dikatakan bahwa bayangan benda ada di jauh tak terhingga. Kemudian yang selanjutnya adalah jika posisi benda di antara titik F dan O itu adalah dari gambar terlihat bahwa bayangan tampak tegak, diperbesar, dan berada di belakang cermin. Sementara kemungkinan-kemungkinan terdahulu bayangan benda selalu di depan cermin cekung. Jadi, dapat juga disimpulkan bahwa bila bayangan dari suatu benda nyata di depan cermin cekung terbentuk di depan cermin tersebut, maka bayangan benda itu merupakan bayangan nyata. Sebaliknya, bila bayangan terletak di belakang cermin bayangan adalah bayangan maya. Dapat ditambahkan juga bahwa bayangan maya dari suatu benda nyata selalu tegak dan diperbesar. Nah, ini menentukan sifat bayangan dengan metode penomoran ruang. Ya. Bahwa untuk memudahkan kita mengingat letak dan sifat-sifat bayangan suatu benda yang diletakkan di depan cermin cekung, maka jarak antara dua titik tertentu pada cermin cekung diberi nomor-nomor ruang. Jarak sepanjang O sampai F ini diberi ruang 1. Sini ruang 1. Sepanjang F sampai C ini adalah ruang 2. Kemudian sebelah kiri C ini adalah ruang 3. Dan sebelah kanan O ini adalah ruang 4. Mohon maaf, ini salah ya. Sini ruang 1, ruang 2,
ruang 3, sini ruang 4. Ruang 4 berada di belakang cermin. Hukum pemantulan yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul, berlaku untuk cermin cekung. Pada cermin lengkung, garis normal adalah garis yang menghubungkan titik pusat lengkung cermin M dan titik jauhnya sinar. Jadi, garis normal pada cermin lengkung berubah-ubah tergantung pada titik jatuh sinar. Perbesaran bayangannya adalah M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S. Ini perbesaran tinggi bayangan, tinggi benda, jarak bayangan, jarak benda. Rumus umumnya untuk cermin cekung adalah 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Ini bisa dilihat. Kemudian pemantulan pada cermin cembung. Sama dengan cermin cekung, cermin cembung juga mempunyai 3 sinar istimewa. Karena jarak fokus dan pusat kelengkungan cermin cembung berada di belakang cermin, maka ketiga sinar istimewa pada cermin cembung tersebut adalah yang pertama, sinar yang datang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali. Ya, pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali. Ini. Kemudian yang kedua, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Ini sinar yang datang dari sumbu utama seolah-olah dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar yang datang menuju fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya. Seolah-olah. Melukis pembentukan bayangan pada cermin cembung itu ini benda di depan cermin di titik A, maka bayangannya berada di ruang 1. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 sini. Itu ya. Kemudian sifat bayangan pada cermin cembung yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Rumus cermin cembung, rumus-rumus berlaku untuk cermin cekung, berlaku juga untuk cermin cembung. Hanya saja titik fokus F dan titik pusat kelengkungan cermin untuk cermin cembung terletak di belakang cermin. Oleh karena itu, dalam menggunakan persamaan ini, jarak fokus F dan jari-jari kelengkungan cermin selalu dimasukkan bertanda negatif. Terima kasih pertemuan kali ini. Jangan lupa absen dengan format nama, kemudian kelas, kemudian resu materi minimal 3 baris dimasukkan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.